Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen bosku. Terima kasih. Bab 3563 sampai bab 3566. Tangan berikutnya memiliki arti baru. Ketika 4 kartu dikeluarkan, Ye Chen dengan cepat mendapatkan 3 as, 2 diantaranya berada di sisi baiknya. Dan William luar biasa. Tangannya memegang kartu 10, J, Queen, dan K, dan dia semua skop. Melihat kartu ini, William tahu dalam hatinya bahwa dia, teman dealer, harus merencanakan untuk memberikan strike plus pada dirinya sendiri, dan kemudian memberi Ye Chen 4 as. Strike plus adalah jenis kartu terbesar di Texas Hold'em dan membunuh semua yang lain. Ye Chen telah mengekspos 2 as saat ini, dan jenis kartu terbaik adalah 4 as. Bahkan jika dia memiliki 4 as, mustahil untuk memenangkan strike plus. Karena itu, William tidak ragu bahwa Ye Chen akan kalah dan dia akan menang. Tapi Ye Chen tampaknya tidak percaya pada kejahatan. Dan setelah beberapa putaran bertaruh, dia memiliki hampir semua chip di dalamnya. Melihat bahwa kartu terakhir dibagikan, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tuan William, jika saya kehilangan ini, pesawat akan pergi kepada Anda, dan miliaran euro akan segera melewati keuangan Anda." William sangat bersemangat, detak jantungnya agak kacau, dan dia berkata, "Maaf Tuan Ye, melihat kartu ini, Anda harus mengeluarkan uang hari ini." "Hei," Ye Chen melambaikan tangannya yang besar dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, "Uang kecil ini kentut, uang Londian akan meninggalkan keluarga Yeku seharga ratusan miliar euro." Saat dia berkata, Ye Chen tertawa dan berkata dengan nada mendukung adik laki-laki itu, "Saya, hari ini adalah dewa kekayaan Anda. Saya akan datang dari jarak dekat untuk memberi Anda uang saku. Berapa banyak yang bisa Anda menangkan tergantung pada kemampuanmu." Dengan mengatakan itu, Ye Chen melirik Bandar dan tersenyum. "Ayo, bagikan kartunya." Bandar segera mulai membagikan kartu terakhir. Kartu untuk Ye Chen adalah kartu as kop. Melihat Ye Chen mendapatkan kartu as, William tidak terkejut sama sekali. Tampaknya temannya akan memberi Ye Chen 4 as. Yang kedua setelah strike plus. Namun, William percaya bahwa kartu yang dibuat temannya untuk dirinya sendiri haruslah strike plus 9, 10, J, Queen, dan K. Selama Anda mendapatkan strike plus, Anda bisa memenangkan 4 as Ye Chen. Karena itu, dia sangat yakin bahwa kartu terakhirnya pastilah 9 skop. Pada saat ini, Ye Chen langsung membalik kartu hole-nya dan berkata dengan ringan, "Tuan William, saya punya 4 as. Tampaknya Anda hanya bisa menang dengan strike plus. Strike plus ini tidak mudah untuk dimenangkan." William tersenyum percaya diri. "Tuan Ye, saya sangat beruntung hari ini. Jadi saya yakin kartu terakhir saya pasti 9 skop." Ye Chen melengkungkan bibirnya. "Jangan ikut denganku. Aku sama sekali tidak percaya padamu." William mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. "Karena Tuan Ye tidak percaya, maka sebaiknya Anda membiarkan Bandar membagikan kartu secara langsung. Ayo cepat dan putuskan hasilnya." "Jangan." Ye Chen mengulurkan tangannya untuk berhenti dan tertawa. "Karena kita sedang bermain, maka sebaiknya kita bermain sedikit lebih besar kali ini. Untuk tangan ini, mari kita tambahkan 2 miliar euro lagi. Menyenangkan untuk bermain, bagaimana?" Semua orang di tempat kejadian gila. Satu orang berseru, "Tambahkan 2 miliar euro per orang. Ini membunuh hidupmu." Orang lain bergema, "Saya belum pernah melihat permainan judi sebesar ini." "Ya, terlalu menggairahkan." William juga bodoh untuk mengatakan bahwa kinerja Ye Chen sebelumnya adalah pemulung yang memenuhi syarat. Maka kinerja Ye Chen sekarang tampak baginya adalah Yesus pemulung kekayaan. "Saya pernah melihat pemberi uang, tetapi saya belum pernah melihat pemberi uang seperti ini. Langsung tambah 2 miliar. Uang itu begitu besar sehingga William tidak berani memintanya. Jadi, dia berkata dengan gugup, "Ye, Mr. Ye, menurut pendapat saya, kami tidak ingin menambahkan lagi di babak ini. Dulu 2 miliar euro terlalu besar. Sekarang, bahkan jika Anda tidak menganggap serius uang, Anda tidak dapat membuang uang seperti ini." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu belum membagikan kartu ini. Bagaimana kamu tahu bahwa aku harus membuang uang?"
William berkata dengan malu-malu, "Tuan Ye, saya tidak bercanda dengan Anda. Saya benar-benar berpikir peluang saya untuk memenangkan putaran ini jauh lebih besar daripada Anda. Atau kita akan membuka kartunya saja. Gunakan saja chip ini di atas meja. Siapapun yang menang, jangan tambahkan lagi, oke?" Ye Chen mencibir dan berkata dengan sinis, Aku hanya akan mengatakan bahwa kamu seperti seorang gadis. Kamu benar-benar tidak salah dengan satu kata pun. Kamu telah memenangkan 1 miliar. Apa yang kamu takutkan?" Seperti yang dia katakan, dia berkata pada Olivia lagi, "Kamu membujuk tunanganmu main. Kamu harus keras ketika kamu harus keras. Bagaimana kamu bisa menjadi suami ratu di masa depan ketika kamu lembut pada saat kritis?" Olivia juga panik. Dia tahu bahwa William akan menang, tetapi dia juga tahu bahwa jika William menang terlalu banyak, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Menghitung yang sebelumnya, jika Ye Chen memasukkan 2 miliar euro lagi, itu akan menjadi 3 miliar euro tunai ditambah pesawat konsort. Dengan kartu ini saja, Ye Chen kehilangan aset lebih banyak daripada yang dimiliki seluruh keluarga Nordik. Serius, bagaimana mungkin dia tidak takut? Apa yang dia pikirkan dalam hatinya adalah, jika Ye Chen kalah dengan tergesa-gesa, apa yang harus saya lakukan jika saya harus membalas dendam kepada William? Bagaimana jika dia merekrut Istana Wanlong? Tapi apa yang Olivia tidak tahu adalah bahwa Ye Chen tidak kehilangan pandangan cemas sama sekali. Tetapi William dimarahi dengan cemas oleh Ye Chen saat ini. Dia berkata dengan marah, "Tuan Ye, saya harap Anda bisa mengetahuinya. Saya tidak ingin mengikuti taruhan 2 miliar. Bukan karena saya bukan pria yang cukup, tetapi saya tidak ingin mengalahkan Anda terlalu banyak. Saya meninggalkan Anda dengan satu mundur, tetapi mengapa Anda ingin menjadi agresif lagi dan lagi?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "William, bukan karena saya mengatakan Anda jenis pemikiran Anda, itu adalah pemikiran yang buruk." Setelah berbicara, Ye Chen mencibir, "Kamu seperti orang tua yang membeli Rolls Royce. Mereka datang untuk memberitahu saya bahwa konsumsi bahan bakar Rolls Royce tinggi, dan saya membujuknya untuk tidak mengendarai Rolls Royce. Anda mengatakan bahwa ini semacam gantungan yang malang, tidak menggerakkan pikiran mereka yang malang. Pikirkanlah, jika saya bisa menghabiskan jutaan euro untuk membeli Rolls Royce, tidak bisakah saya tidak dapat menambahkan 100 euro sekotak bensin?" Semua orang di sekitar mendengar dan tertawa diam-diam. Meskipun perilaku Ye Chen kehilangan uang dalam jumlah besar sangat bodoh di mata mereka, tetapi mereka juga harus mengakui bahwa kata-kata Ye Chen masuk akal. Orang punya uang, apakah Anda membutuhkan seseorang yang jauh lebih miskin darinya untuk mengajarinya cara menabung? William benar-benar malu ketika mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar tidak berharap Ye Chen mengambil inisiatif untuk memohon kematian. Selain itu, dia menganggap kebaikannya sebagai hati dan paru-paru keledai, dan mempermalukan dirinya di depan umum adalah mabuk yang paling buruk. Dia tidak tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. "Oh, nama keluargamu adalah Ye. Lao Zu dengan baik hati ingin mempertahankan separuh hidupmu, tetapi kamu tidak menghargainya. Dengan begitu, saya akan mengalahkanmu hari ini. Itu akan membuat kamu menangis tanpa air mata." Memikirkan hal ini, dia menampar meja dan berkata dengan tajam, "Oke, 2 miliar sama dengan 2 miliar. Ye Chen mengangguk puas dan tersenyum. "Ayo, sebelum kartu terakhir ditarik, sama seperti saya baru saja menulis perjanjian hipotek kepada Anda, mari kita tulis 2 miliar IOU. Tanda tangani, letakkan di atas meja. Siapapun yang menang akan mengambilnya. Membuang kartu lawan, bagaimana?" William mencibir, "Tulis saja. Apa menurutmu aku takut padamu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke, lalu tulis dengan cepat. Dan dengan begitu, banyak orang yang menyaksikan, tidak ada yang bisa bermain nakal." "Bagus." William yang sudah marah langsung menulis 2 miliar IOU sesuai dengan apa yang dikatakan Ye Chen. Ye Chen juga tidak ambigu. Dia segera menulis dengan jelas di atas kertas bahwa dia berhutang kepada William 2 miliar euro. Pada saat yang sama, dia mengingatkan William, "Ngomong-ngomong, kamu harus menjelaskan pada metode pembayaran bahwa kamu harus membayar penuh jumlah dalam waktu 24 jam. Jika tidak, diperlakukan sebagai pelanggaran kontrak.
ganti rugi yang dilikuidasi 100% sehari. William masih bisa memikirkannya saat ini dan mencibir, "Aku takut padamu, ayo aku akan menulisnya." Ye Chen mengangguk dan menulis konten yang sama di IOU-nya. Setelah itu, di bawah kesaksian semua orang serta catatan video ponsel semua orang, keduanya menandatangani IOU masing-masing dan menggambarnya. Ye Chen meletakkan dua IOU di tumpukan chip pada saat yang sama, memandang bandar dan tersenyum sedikit. "Ayo, mari kita menggambar kartu." Dengan sepasang mata seperti komodo, William menatap Ye Chen dan mencibir, "Tuan Ye, aku akan membiarkanmu mati hari ini."